warahmatullahi wabarakatuh. Di hari kedua, kali ini kita diberi tugas untuk membuat rangkaian transistor dengan menghidupkan lampu. alat dan bahan yang kita gunakan adalah Transistor jenis NPN. Itu lampu. Ini multimeter. Yang ini solder. Yang terakhir ini kinol. Oh ya, jangan lupa ada satu dayanya ya. Pertama, sebelumnya kita harus mengukur dulu, menentukan transistor ini mana kaki yang basis, mana emitor, mana kolektor. Seperti itu. Ayo kami. Sebelum kita mengukur transistor ini, terlebih dahulu kita kalibrasi multimeter. Nah, caranya kedua probe ini disatukan. Lihat pada multimeter seperti itu. Nah, ini ada tombol untuk memutar. Nah, ini dienolkan seperti itu. Nah, ini sudah berada di posisi 0, berarti ini sudah layak untuk dipergunakan kembali. Karena apa? Multimeter analog itu memang harus dikalibrasi seperti apa untuk keakuratan. Selanjutnya kita akan mengukur Jenis transistor, mengukur mana kaki basis, kolektor, dan emitor. caranya seperti kemarin. Kita jadikan salah satu probe sebagai acuan. Sebenarnya kita pertama ini menggunakan probe hitam ini sebagai acuan. Kita letakkan pada kaki salah satunya. Nah, seperti ini. Kemudian probe yang merah, probe merah ditaruh di kaki yang lain. Nomor 2. Nah, terjadi menunjukkan suatu nilai hambatan, berarti hambatannya semakin besar, hambatannya semakin kecil, jadi arusnya bisa mengalir seperti itu. Kita geser ke selanjutnya. Tapi yang nomor 3. Nah, untuk yang nomor 3 ternyata juga Ada hambatan yang terlalu kecil, jadi arus itu besar. ya arusnya bisa melewati. Dengan seperti ini berarti dapat diambil hipotesis bahwasanya ini basis dengan jenis NPN. Nah, kalau kita masih belum yakin ini jenisnya apa, kita coba menggunakan yang lain. Nah, kita menggunakan kaki kedua sebagai acuan. Nah, untuk probe merah kita letakkan pada kaki selanjutnya. Nah, ini terjadi pergerakan, nilai hambatannya ada. Kita geser ke selanjutnya, kaki selanjutnya. Nah, di sini juga ada pergerakan, ada menunjukkan nilai resistan, sehingga dapat dinyatakan bahwasanya transistor ini malah rusak kan, ya kan, karena dua acuan menunjukkan basis. Kita coba lagi di kaki terakhir. Nah, ini tidak adanya resistan. Kaki selanjutnya, nah ini juga tidak ada. Kita ganti acuan, yaitu dengan probe merah. Probe merah yang diam, kita menggunakan probe hitam ini. Kita letakkan di salah satunya. Nomor 2. Nah, terjadi penyimpangan. Jadi ada nilai resistan yang semakin kecil, jadi ada arus yang bisa jalan. Selanjutnya, selanjutnya tidak ada. Nah, kita ganti acuannya tengah, kaki nomor 2. Probe hitamnya kita taruh di kaki pertama. Nah, terjadi Pada multimeter. Jadi ada nilai resistan dan ada arus yang bisa. Kita ganti probe hitamnya ganti di ketiga. Nah, ini tidak terjadi pergerakan, berarti ini tidak basis, karena basis itu harus satu acuan, dua-duanya menunjukkan suatu nilai. Ganti probe
merahnya ke kaki nomor 3. nah kita letakkan di kaki pertama. Nah ini jalan, berarti ini ada nilai resistan dan nilai yang jalan. Nah ini juga jalan. Nah berarti ini jenis resistor PNP, karena di antara pengujian tadi hanya ini kaki ketiga dari sini ini yang diberi prob warna merah dan kaki lain diberi prob hitam menunjukkan nilai resistansi. Itu berarti kaki ketiga ini adalah basis. Untuk menguji kolektor dan emitornya kita menggunakan ini sebagai acuan. Nah, kita pegang dengan jari. Nah, jari ini berdiri sebagai resistan. Nah, resistan karena apa? Basis akan mendapatkan ini kan PNP berarti basis akan mendapatkan tegangan negatif dari prob warna merah seperti itu. Nah, berarti harus ada resistannya di sini. Nah, ini prob warna merah kita pegang dengan resistan. Dengan prob yang warna hitam itu tidak boleh tersentuh oleh tangan. Ya betul. Ini dilihat multimeter ada pergerakan. Dilihat persimpangan sejauh mana. Nah, kita balik prob merah ini ke kaki nomor 3. tapi tetap prob merah kita pegang. Nah, terjadi penyimpangan, namun penyimpangannya tidak sebanyak yang tadi, ya kan? Berarti penyimpangan terjauh atau nilai resistan terkecil itu ada pada tengah. Dilihat dari pengukuran kaki transistor nomor 2 dan nomor 3, arah jarum jam itu kaki nomor 2 menunjukkan arah jarum itu penyimpangannya lebih jauh dibandingkan kaki nomor 3. Berarti itu menunjukkan kaki transistor nomor 2 jenis kolektor dan kaki yang nomor 3 itu emitor, karena persimpangan arah jarum jam itu lebih sedikit dibandingkan yang kolektor. Nah, dalam rangkaiannya kita harus melihat skematik. Karena apa? Ya, ini acuan untuk kita membuat suatu rangkaian. Nah, tadi kita dapatkan bahwasanya transistor ini adalah transistor PNP. Gambarnya seperti ini. Nah, ini nanti kita akan menyambung dari baterai positif ini menuju ke emitor langsung. Kemudian dari kutub negatifnya suatu baterai masuk ke lampu. Selanjutnya lampu masuk disambungkan ke kaki kolektor. Untuk basisnya di sini basis mendapatkan resistor dan resistor mendapatkan kutub negatif. Nah, seperti itu. Nanti kita buat acuan. Nanti kita laksanakan mulai dari sekarang. Nah, langkah pertama kita menyambungkan positif pada baterai dengan emitor pada transistor. Nah, tadi emitor kaki emitor. Nah, kita kasih kenal dulu. Kita panasi dulu kabelnya, kemudian kita kasih tenor. Sama pada kaki transistor. Ya, yang emitor kita kasih tenor. Biar mudah saat disortir. Nah, kemudian kita satukan. Nah, ini berarti satu sambungan sudah jadi, yaitu kutub positif pada kaki emitor transistor. Nah, tersambungkan. Kemudian si negatif ini pada baterai dari ini, power supply tersebut. nah, kemudian masuk ke salah satu unsur dari lampu. Sama kita harus menenornya terlebih dahulu. Ini kemudian pada ujungnya juga sama. Ini.
Dan kita satukan. Nah, sudah tersambung untuk kutub negatif dari dengan power supply ke tangki lampu. Kemudian dari skema tadi, ujung satunya pada lampu masuk ke kolektor atau kaki kedua Dari transistor. Nah, berarti kita juga harus mengenalnya terlebih dahulu. Cukup. Kemudian kaki transistor yang tengah atau kolektornya kita beri panel juga. Kita satukan. Nah, sudah. Kemudian yang terakhir apa? Terakhir kaki basis itu dimasukkan Ke resistor. lalu kaki resistor tersebut masuk ke kutub negatif dari power supply. Mungkin tidak perlu menggunakan apa ya, disambungkan atau dengan tenol, tapi kita langsung saja gitu ya. Kita coba. Kaitkan dengan kutub negatifnya dari baterai, kemudian masuk ke basis. Baru kita hubungkan dengan sumber seperti ini. Nah, Ini kan lampu akan menyala. Saat dikasih resistor itu nilainya 100K itu tidak akan menyala karena resistor tersebut terlalu besar. Nah, kita kasih resistor dengan nilai 110 kilo itu menyala. sudah cukup. Nah, untuk mengukurnya, sekarang kita akan belajar mengukur. Setelah menyala, kita akan mengukur arus basis. Nah, arus basis. Caranya kita melepaskan resistor ini, ujung resistor, basisnya ini kita ukur. Yang perlu diingat, ujung resistor ini harus ketemu dengan rok positif. Nih. Nah, ini Nah, seperti ini. Ada nilainya berapa itu? Sekitar 75. Skalanya. Nah, skalanya 0,25 berarti skalanya 0,25 berarti 0,075 arus yang mengalir pada IB pada basisnya berarti 0,75. Ini sudah bisa menyalakan lampu karena apa? Uranium silikon itu nilainya 0,7 volt. Nah, jadi kalau resistornya lebih besar sedikit lagi itu juga masih bisa menyalakan lampu. Gitu. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan pada basis kolektor dan kolektor emitor. Basis ke kolektor. Basis ke kolektor ini. Jadi babnya kita letakkan ke kaki kedua dan ketiga. Di depan sini Pak Mai. Voltenya di depan sini. Ya. Nah, bisa terbaca di sini yaitu 0,75 karena maksimalnya di sini adalah 2,5 dan menunjukkan
75, jadi 0,75 volt DC seperti itu. Kemudian itu untuk VBC. Untuk VBE nya kita ukur kaki 1 dan kaki 3. Nah, ini dilihat lagi di kopinya. Nah, terjadi menunjukkan suatu nilai. Kita baca nilainya. Nah, nilainya juga hampir sama, yaitu 0,75 volt DC. Nanti ini praktek hari kedua. Nah, sekarang kita hari ini akan membuat rangkaian lampu menyala menggunakan saklar berupa transistor tapi berupa jenis NPN. Yang pertama praktek itu kan tadi menggunakan transistor PNP. Kita ganti menggunakan transistor jenis NPN. Nah, kami tidak akan menunjukkan memperlihatkan bagaimana cara Cari basis kolektor kolektor dan emitornya seperti itu, karena sudah ada di sebelumnya dan kemarin juga sudah ada. Nah, ini tipe NPN, dimana di sini adalah basis yang kita beri tanda seperti itu. Ini basis, ini kolektor, kaki kedua kolektor, kaki ketiga adalah emitor. Untuk merangkainya kita juga membentukkan skema lagi, beda dengan skema yang digunakan tadi. Nah, ini rangkaian jenis NPN. Nah, perbedaan dari jenis PNP tadi, kalau basis NPN ini masuk ke kutub positif dari power supply. Nah, sedangkan PNP tadi, kaki basis itu masuk ke kutub negatif dari power supply. Nah, ini berarti di sini ada kutub positif. Nah, positif ini ya ini masuk ke salah satu lampu. Ya, dan lampu masuk ke kolektor. Ya. Kemudian Untuk kutub negatif dari power supply masuk ke emitor. Kemudian basis ini mendapatkan kaki resistor, dan kaki resistor satunya mendapatkan kutub positif dari power supply. seperti itu. Kita mulai. Ini kutub positif masuk ke lampu. Kita perlu demo. Seperti ini. Kita satukan positif dengan salah satu ujung dari lampu ya. Kemudian salah satu ujung lampu masuk ke kolektor, kaki kolektor, berarti kaki tengah. Ini tidak perlu dikasih tema lagi ya, karena tadi sudah diberi tema cukup. Kemudian selanjutnya dari kaki emitor. Kaki emitor dari transistor itu masuk ke kutub power supply negatif. Nah, power supply negatif masuk ke kaki emitor. Emitor. Nah, sudah cukup. Kemudian satu lagi itu kan resistor yang masuk ke basis dan positif ke kutub positif. Nah, jadi resistornya mana tadi? Nah, ini hubungkan saja langsung ke basis dan basis positif power supply. Assalamualaikum.
Nah, selanjutnya yang terakhir tadi kan ada resistor yang masuk ke kaki basis yang bagian kaki basis dengan sisi dari power supply tadi. Dan ini ini kan lampunya berarti nyala, berarti arus ini bisa mengalir seperti itu dari kolektor ke emitter. Ya, ini apabila tidak dihubungkan dengan resistor langsung seperti ini tidak menyala dan terjadi fungsi cut. Karena apa? Dari transistor ini mempunyai tegangan. Ya, kaki kolektor dan emitter itu sebenarnya sudah memiliki tegangan. Tegangannya itu memiliki batas. Jadi kita menggunakan resistor untuk membatasi arus yang mengalir. Nah, sebenarnya seperti itu. Jadi ini hubungan dengan resistor baru dimasukkan ke kaki basis. Nah, sehingga ini sebagai membagi tegangan juga. Karena apa? Tidak semua tegangan yang keluar dari power supply ini masuk ke transistor dari kaki basis seperti itu. Jadilah lampu yang menyala dengan saklar yang berupa transistor jenis NPN. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.